You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari kita kembali berdoa sebelum kita mendengarkan refleksi firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, terima kasih kami menjadi saksi pekerjaan Allah yang besar dan terus berkelanjutan di dalam dunia yang Kau kasihi, secara khusus bagi anak-anak melalui Wahana Visi Indonesia. Terima kasih untuk seluruh kami yang Tuhan libatkan di dalam pelayanan ini. Dan terima kasih kalau kembali firman-Mu akan menyapa kami. Kami berdoa ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, dan Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan menjadi bagian juga dalam pertemuan pagi ini, melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa, memakai pelayanan dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menggenapkan rencana Allah yang indah. Terima kasih buat juga kesempatan yang diberikan untuk boleh menyampaikan refleksi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat tema yang terus diulang di dalam setiap kesempatan yang kita dengarkan pagi ini diambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Situasi kehidupan yang sulit membuat kita akhirnya juga terus melihat apa yang menjadi harapan ke depan. Nah, kalau kita perhatikan situasi pandemi corona ini, yang kalau kita coba refleksikan, kan awalnya ini masalah kesehatan Bapak Ibu ya, tapi kemudian telah menjadi masalah untuk anak-anak, sebagian besar ini jadi masalah pendidikan, masalah sosial. Bagi Bapak Ibu harus bekerja dari rumah. Bahkan juga ini masalah spiritual begitu ya. Kita ibadahnya online seperti ini. Dan juga realita mendampingi anak yang tidak mudah di dalam situasi yang sedang terjadi seperti ini. Tetapi kemudian disinilah kita melihat ya, bahwa dalam situasi yang begitu beragam dampak dari pandemik ini. Saya tidak tahu apakah di dalam tahun fiskal yang berlalu juga Bapak Ibu mengalami mungkin ada grief, ada loss of life dari mungkin bukan orang-orang yang sekantor dengan kita, tetapi dari orang-orang yang kita kenal ya, atau family. Ada yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan seterusnya. Dalam situasi yang juga tentunya tidak apple to apple, tetapi ada situasi yang tidak mudah yang Paulus alami sebenarnya di dalam melihat pelayanan atau kehidupan jemaat di Roma. Tetapi perhatikan di bagian akhir dari surat Roma ini, dalam situasi yang tidak mudah karena ada perbedaan-perbedaan di dalam jemaat waktu itu, dan mungkin itu adalah potensi konflik yang besar yang terjadi. Kemudian Paulus menaikkan Roma 15 ayat 13 ini. Dan apakah itu? Ini adalah doa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini bukan cuma sekadar kalimat kok cantik gitu ya. Kalau anak sekarang udah langsung di like, di retweet, repost begitu ya. Tetapi ini adalah sebuah doa. Sehingga kalau kita melihat juga, Paulus berdoa bagi jemaat Roma. Waktu situasi sulit, waktu situasi yang mungkin di luar kendali Paulus, karena Paulus tidak sedang berada di Roma, maka kemudian Paulus menaikkan doa kepada Allah bagi jemaat Roma. Dalam surat yang saya terima juga dalam frame of reference yang kemudian saya mengutip ya, kalimat di situ ada kutipan dari Mesfin Loha, National Director dari South Sudan. When the going gets tough, the wise run to Jesus.
Doa bukanlah sekadar basa-basi kekristenan. Doa bukan jalan terakhir dalam menghadapi pergumulan hidup, tetapi seharusnya menjadi jalan pertama dan bersyukur. Memulai tahun fiskal yang baru, Bapak Ibu Saudara bersama-sama berdoa, Day of Prayer. Alkitab mengajarkan bahwa doa bukanlah aktivitas tanpa makna atau sekadar mantra untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi di dalam doa adalah sarana kita berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. Kita harus bergerak bukan hanya menjadikan doa sebagai mekanisme yang harus kita lakukan. Sebagai kewajiban kita ada di pelayanan Kristen, kadang-kadang ada di devosi, harus melakukannya. Tetapi lebih lagi adalah sebuah relasi. Move from methods to relation. Because prayer is a relationship with our living God. Saya mengutip sebuah buku yang dituliskan oleh sahabat saya, Pendeta Yuso. Dalam buku ini dia mengatakan kalimat tentang doa. Dituliskan, doa Kristen bukanlah mantra yang dasarnya bukanlah relasi antar pribadi. Kalau mantra itu ya tidak ada relasi antar pribadi. Karena yang memiliki kehendak hanyalah pengucap mantra. I want something. That's why I pray. Nah, ini yang menarik. Doa Kristen bersifat pribadi dan interaktif. Di dalamnya ada interaksi antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, this is our day of prayer. Dan ini menjadi satu gerakan sedunia juga melihat bagaimana pelayanan ini adalah pelayanan yang mencari Allah sebagai sumber kekuatan. Saya mengajak kita melihat 3 refleksi dari ayat yang singkat ini. Saya memberi judul yang pertama adalah fokus doa. Itu yang kita sudah ulangi dari tadi. Bapak Ibu bisa melihat bagian yang saya berikan dengan warna yang berbeda. Allah sumber pengharapan. Lalu kemudian di bagian bawah kita melihat ada Roh Kudus. Allah Tritunggal menjadi fokus yang adalah bagian dari doa Paulus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan jelas bahwa pengharapan kita, saya mengutip yang tadi Pak Hadi katakan, bukan pada organisasi. Kadang-kadang organisasi makin besar, makin mapan dengan begitu banyak pola yang sudah sangat established. Somehow kita bisa merasa itulah pengharapan kita. Di tengah orang mungkin kesulitan pekerjaan, kalau mungkin di wahana visi malah banyak dana yang harus mungkin disalurkan. Wah, kayaknya we have a hope in our organization. But still, God is our true hope. Allah yang memakai organisasi. Bukan uang dari donor atau mungkin dukungan dari sahabat, tetapi Allah yang menggerakkan para donor, Allah yang menggerakkan para sahabat, Allah yang menggerakkan seluruh board dan staff. Kadang-kadang sulit memahami ini di tengah ketika kita melihat segala sesuatu is very established. Our hope is not a situation. In Christianity, hope is not a philosophy. It's a person. And His name is Jesus. Kenapa Yesus bisa menjadi pengharapan kita? Pengharapan bukan saja situasi tanpa pergumulan, situasi tenang ya. Tapi melihat bahwa Yesus menjadi pengharapan. Saya mencoba merefleksikan dari kenapa Yesus bisa jadi pengharapan ya. Dalam satu tulisan, Pendeta John Stott mengatakan, manusia, kita itu we live and die. But Christ died and live. Wah, ini sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa ketika Alkitab berbicara tentang kebangkitan Kristus, dikatakan itu menjadi pengharapan kita? Saya tidak bahas ayat yang terkenal seperti 1 Korintus 15 yang mengatakan kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia segala yang kita percayai dan perjuangkan. Saya mengutip bagian Petrus. Kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Petrus 1 ayat 3, dituliskan terpujilah. Ini Rasul Petrus memuji Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, perhatikan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, mengapa Yesus yang bangkit menjadi pengharapan kita yang percaya kepadanya?
Kadang-kadang dunia, ya dalam siklus hidup di dunia itu sederhana. Lahir, hidup, mati. That is our life cycle in this earth. Lahir, hidup, mati. Tetapi kenapa Yesus yang bangkit itu menjadi pengharapan? Karena dia memberikan kepada kita pengharapan beyond death. Bahwa bukan hanya lahir, hidup, mati. Bagi kita yang percaya ada kebangkitan. Dan kebangkitan ini memberikan kepada kita satu pemahayatan bahwa hidup itu tidak selesai di sini, Bapak Ibu. Sehingga ini membawa kita maju ke depan. We have a living hope because we have a living Savior. Bapak Ibu, waktu bicara pengharapan, harapan itu sederhananya begini ya. Sesuatu yang terjadinya nanti, ya, kebangkitan, kita akan bangkit bersama Yesus. Tetapi bukan hanya nanti, itu ada dampaknya sejak sekarang. Itu indahnya pengharapan. Somehow ini tentang something that will happen in the future, tetapi sudah punya dampak sekarang. Nah, ini kalau contoh sederhana mungkin begini ya. Misalnya ada orang tua bilang sama anaknya, belajar baik-baik. Kalau kamu belajar baik-baik naik kelas, papa mama ajak jalan-jalan ke mana? Disneyland Hong Kong misalnya gitu ya. Disneyland Hong Kongnya nanti kalau sudah naik kelas, nilai bagus, jalan-jalannya ke Disneyland Hong Kong. Tetapi sekarang ini sudah ada pengharapan itu. Sehingga ya, ketika misalnya anak sedang mengalami, aduh susah sekali pelajarannya ini. Tapi kemudian dia hope membangkitkan dia. No, maju lagi. Disneyland Hong Kong begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita nggak dijanjiin Disneyland Hong Kong ya. Bukan itu bonus organisasi, bukan itu bonus hidup Kristen. We have more than that. 1 Petrus 1 ayat 4 kalau kita lihat sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang Allah sediakan bagi kita. We have a living hope because we have a living Savior. Karena Yesus hidup, kita punya pengharapan. Nah, situasi yang ini menjadi hal yang menarik ketika Paulus berdoa. Dia berdoa, semoga Allah sumber pengharapan. Apa yang Paulus minta kepada Allah? Apa sih jawaban yang Paulus harapkan Allah berikan? Bapak Ibu perhatikan, that hope will bring joy and peace. Wah, ini menarik ya. Bagaimana aspek hope itu ternyata efeknya sekarang memberikan kita ada sukacita, ada damai. Satu surat di Alkitab yang banyak sekali kata sukacita itu surat Filipi. Paulus dalam surat itu, ini surat cuma 4 pasal Bapak Ibu, tapi kata sukacita atau bersukacitalah muncul sampai kurang lebih 16 kali. Padahal Paulus ada di penjara. How? Gimana Paulus bisa melihat lebih jauh lagi kepada apa yang menjadi pengharapan? Itu membawa dia melihat hidup sekarang. The joy yang tidak tergantung situasi. Dan itu juga membawa ketenangan, ya. Ketenangan apa? Ya, saya bergumul ya dengan banyak situasi yang orang-orang sharing belakangan. Ada yang sharing keluarga sakit, ada yang sharing keluarga kena COVID, ada yang kena cancer dan segala macam. Kadang-kadang kita capek hati gitu ya. Rasanya kayaknya mau melangkah, kita juga jadi ikutan kebawa, takut dan segala macam. Tetapi dari mana ketenangan sejati itu? Joy itu tidak terjadi karena semuanya beres. Di luar tidak ada situasi yang sulit. Peace itu tidak terjadi karena semuanya tidak ada masalah. Bahkan seringkali banyak sekali masalah dan masalah itu tetap ada. Tetapi that peace, it's from God, our source of hope. Mungkin ini beberapa penjelasan saja untuk Bapak Ibu bisa ingat ya. Saya masih menuliskan dalam bahasa Inggris dari satu kutipan. Hope is again not a tentative wish that may or may not come true. Nah, itu hope-nya manusia ya. But Christian hope is an assured expectation. Ini keyakinan bahwa Allah dan janjinya bisa dipercaya. Because God always keep His promises. We have a guaranteed future that await for us. Kalau ada yang janji sama kita, tapi kita tahu nih orang nih emang nih janji-janji surga ya. Kadang-kadang kata janji surga itu langsung konotasinya apa buat kita? Negatif ya. Janji surga.
Tapi ini yang berjanji adalah pemilik surga. And that hope is sure that we will be with Him. Therefore, we can endure trials with joy and peace. Our believing will keep us moving when we might otherwise become discouraged and quit. Kadang-kadang kita tuh maunya udah deh, stop aja. Tapi apa yang kita yakini, kita percaya, dan pribadi yang kepadanya kita percaya, itu layak dipercaya Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti lihat lagi, apalagi yang diproduce by hope. Jadi ini kan, lihat ayat ini ya, produce joy, produce peace ya. Tapi ada ayat lagi kalau Bapak Ibu nanti misalnya lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 3. The fruit of hope is also endurance. Bertahan, kita bisa endure. Makanya dalam ayat dalam bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu lihat terjemahan New International Version, we remember before our God and Father, our work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance. Nah ini kalimatnya, inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Kenapa kita butuh ini semua ya? Karena apa sih yang Bapak Ibu dan saya suka rasakan kalau mengalami situasi sulit dalam kehidupan? Apa yang seringkali kita rasakan waktu mengalami situasi krisis dalam kehidupan? Paling jelas, paling sering itu adalah merasa Tuhan meninggalkan kita. Masih ingat kalimat murid Yesus di atas perahu itu? Dia bilang gini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Padahal ada Yesus di situ ya. Inilah realita dalam situasi yang sulit. Kita gampang sekali meragukan kasih Allah. Tuhan masih sayang nggak sih sama saya? Tuhan masih berkati kita nggak sih ya? Itu kadang-kadang muncul begitu natural ya. Dari situasi yang sulit, yang desperate, seringkali muncul seperti itu. Meragukan kasih Allah. Tapi di dalam Roma juga, Paulus mengingatkan siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu Paulus sebut semua kemungkinan. Apa yang kamu mau sebut? Penindasan? Bisa memisahkan? Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Lihat tadi ya, Afghanistan ya. They still have hope. Because Christ's love is there. Di dalam Roma 8 selanjutnya Paulus menegaskan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu bagaimana melihat situasi. Nah ini kita perlu belajar Bapak Ibu ya. Somehow apa yang kita ngerti di otak kadang-kadang nggak kita alami di hati. Nah itu perlu kita sama-sama pelajari bagaimana iman kita bekerja. How we melihat hidup dalam situasi kasih Allah tuh bagaimana. Saya kutip kalimat menarik dari Timothy Keller. Dia bilang begini, I'm going to judge my circumstances by Jesus' love. Not the other way around. Bukan sebaliknya. Not Jesus' love by my circumstances. Itulah kita ya. Saya seringkali pelayanan ke anak SMA. Wah, kalau anak SMA tuh kalau mau ujian ada kebaktian persiapan ujian nasional. Kalau mau ujian aja ada kebaktian ya. Biasanya gurunya ngundang ya. Lalu kemudian saya tanya sama adik-adik yang di SMA gitu ya. Biasanya saya tanya, kalau kalian lulus ujian nasional, apakah Tuhan baik? Semua jawab, baik. Gampang jawabnya. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Bingung jawabnya ya. Kalau yang kita alami baik, membuat Tuhan jadi baik. Yang kita alami nggak baik, membuat kita melihat Tuhan nggak baik. Siapa Tuhannya Bapak Ibu ya? Mari minta iman yang sungguh tulus kepada Tuhan, sehingga kita tetap bisa melihat kasih Allah yang dinyatakan bagi kita di Bukit Golgota once for all. Dan itu menjadi kasih yang tidak bisa memisahkan kita, sehingga our circumstances yang paling sulit sekalipun, tidak kemudian kita langsung membalikkan. Kayaknya Tuhan gak mengasihi aku. Lihat, kenapa aku alami ini. Harusnya kita balik. Tuhan sangat mengasihiku. Dia sudah nyatakan di kayu salib. Dan sekarang dia mengizinkan aku mengalami ini. Tuhan, apa yang kau mau aku pelajari? Bapak Ibu Saudara, however we suffer now, these things are just momentary compared to the wonders of eternal life
that are coming in Christ. What we see is not all there is. And what we cannot see, but know it's on its way, is eternal and glorious. This is the brilliant news. Makanya kekristenan mengatakan, sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. What we look forward, itu iman kita ya. What we look forward to can be a powerful motivation for how we act now. Apa yang kita lihat ke depan, ini menjadi satu motivasi yang kuat sekali untuk kita jalani hidup kita sekarang. Bahkan kalimat dari Timothy Keller saya kutip bagi kita pagi ini. Kalimatnya sangat indah. Christ's resurrection not only give you hope for the future, but also hope to handle your scars right now. Saya tidak tahu luka-luka apa yang sedang terjadi bagi Bapak Ibu. Mungkin masih ada juga yang masih mengalami luka-luka, baik karena situasi yang tidak mudah, kehilangan orang yang terkasih. Satu saudara ipar, sepupu ya, dari istri, ada yang meninggal dalam COVID itu. Dan ya seperti biasa ya, kalau kita lihat COVID ini, waduh kita sangat depres melihat masih muda, anak baru SMA, harus kehilangan ayah, lalu kemudian kita tidak bisa datang waktu pemakaman, hanya bisa lewat Zoom, cuman bisa lihat dari jauh, tidak ada foto, sangat sepi begitu ya. Jadi kadang-kadang how we can. Lalu saya diminta pimpin ibadah penghiburan gitu ya, malam setelah dimakamkan kami ibadah. Tuhan gimana gitu. Tapi kemudian saya ingat membawakan Mazmur 23. Dan ayat itu secara sederhana berbicara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Buat kita yang lihat, sedih banget. Dia sendiri, sepi banget waktu dia di akhir hidup, gak ada yang nemenin, gak bisa dilihat, gak bisa ditemenin. Tapi gembala jiwanya, Yesus, always there with him. Karena dia percaya pada Yesus. Bapak Ibu, kadang-kadang situasi membuat kita merasa desperate. This is very lonely, but in our faith, kita melihat jauh ke depan bahwa di dalam iman ada Yesus bersama dia. Wah, dia gak kesepian Bapak Ibu ya. Dia tidak bersama orang-orang yang terbatas mengasihinya. Istrinya terbatas, anak-anaknya terbatas, kami keluarga besar juga terbatas mengasihi dia. Tapi dia bersama pribadi yang tidak terbatas mengasihi dia, yang always there for him. And that is our faith. Hope to handle our scars, even right now. Dan ini bukan cuma sekedar masa depan ya, hope itu sesuatu yang nanti saja. Tetapi semua pengharapan itu ditarik menjadi bahan bakar kehidupan kita melewati masa sulit. Dan terakhir, kalau Bapak Ibu lihat, ya ini ya, as Christian we need to live in the present, but in the light of the future. That is our faith. Terakhir, akibat doa. Apa yang menjadi akibat dari doa ini? Bapak Ibu perhatikan, Paulus berdoa supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa pengharapan ini yang dia minta kepada Allah bagi jemaat di Roma. Saya harap ini juga jadi permohonan kita buat orang-orang yang kita dampingi, baik itu keluarga, anak-anak ya, supaya Allah sumber pengharapan memenuhi mereka dengan sukacita, karena pasti mereka juga ngalamin kesulitan. Damai sejahtera, tetap bisa damai. Sehingga pada akhirnya ini menjadi satu sumber mata air yang melimpah-limpah. Dan ini satu keindahan kehidupan rohani. Inilah indahnya doa Bapak Ibu ya. Bapak John Stott mengatakan, the purpose of prayer is empathically not to bend God's will to ours, but rather to align our will to His. Kadang-kadang kalau kita tuh cuma mintanya sampai apa? Sampai diberkati. Tuhan berikan saya berkat. Tuhan berikan saya berkat. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya saya kutip kalimat ini ya. Kalimatnya ada kata supaya. Perhatikan ada kata supaya ya. So that
Ini indicates a cause-effect relationship. Note that God does the feeling with joy and hope. Our responsibility is to trust. Tapi kemudian, kalau Bapak Ibu perhatikan, supaya kita overflowing with hope. Saya senang dengan kalimat ini. Paul desired that this process of trusting and receiving would result in believers overflowing with hope, perhaps enough to flood the world and produce change, if only a little. Bapak Ibu, wahana visi tidak little ya. Lihat pelayanannya, impact-nya, berapa puluh juta anak tadi ya. Tapi itu kan semua terdiri dari Bapak Ibu yang ada di field, yang mungkin harus melayani, mendampingi, harus jalan sekian jam, sekian jarak ditempuh untuk menemui begitu ya anak-anak. Sehingga sebenarnya terlalu egois kalau kita coba minta Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya tetap bisa joy, saya tetap bisa peace di tengah situasi yang sulit. Tetapi lihat arah doa Paulus bahwa Tuhan pakailah mereka yang menikmati berkat itu terus memberkati orang lain. Dan terus menjadi overflowing hope for others. And even for these nations and even for the world. Saya menutup dengan slide ini. The Holy Spirit gives us the power to have a hope that goes beyond ourselves to overflow into the world. So our first priority is to pay attention and lean into the surprising yet creative leading of the Holy Spirit. Tahun fiskal yang baru, tantangannya kita juga belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. But one thing for sure, our God of hope will be with us di dalam tahun ke depan. Berserah kepada pimpinannya, carilah dia dalam seluruh proses yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Dan mintalah Tuhan, bangunkan kami untuk bukan hanya bertahan. Kadang-kadang kita sekarang modenya bertahan dalam situasi sulit, bertahan. Tapi kita bisa bagi orang-orang lain. Kita bisa jadi berkat. Because we are overflowing with hope. Bayangkan kalau anak-anak yang kita bantu juga pass that hope to their friends. Membagikan bagi orang tua mereka. Membagikan bagi teman-teman mereka. Maka akhirnya our day of prayer is not only prayer for ourselves. For our comfort. Tuhan, kami takut, kami mau berkati organisasi ini. Tapi biarlah kita menjadi berkat Allah di tengah dunia milik Allah. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memberkati kita dengan limpah, supaya dengan berkat kita dapat juga memberkati dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong kami akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Apa yang kami minta dalam doa-doa kami, bagi diri kami, bagi orang lain, biarlah itu goes beyond ourselves, but even into the world, this world yang Tuhan kasihi. Terima kasih. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.